Saya Gia Ramadhani dengan NIM 2211085 akan menjelaskan topologi 1 yaitu router sebagai server PPOE. Di sini Ether 1 akan terhubung dengan PCB dengan user PCB dan password 123 IP address 20.20.20.1. Kemudian pada Ether 2 akan terhubung ke PPPoE client 1 dengan user PCA dan password 123 dengan IP address 10.10.10.1. WLAN terhubung ke hotspot dengan password lupa terus. Untuk topologi 2, yaitu Ether 1 terhubung ke PCB dengan user PCB dan password 123. IP address 30.30.30.1 dan Ether 2 terhubung ke PCA dengan user PCA password 123 IP address 10.10.10.1. Kemudian Ether 4 akan terhubung melalui PPPoE client dengan PPO server dengan user nomor router @wmnet dan password 123. Topologi 3 yaitu router sebagai server dan klien PPPoE. Ether 1 terhubung dengan PCA dengan user PCA, password 123 dan IP address 10.10.10.1. Pada Ether 2 terhubung dengan PCB yaitu dengan user PCB, password 123 dan IP address 30.30.30.1. Dan wireless LAN 1 terhubung ke PPO server dengan user nomor router @umnet dan password 123. Kita sekarang masuk ke bagian interface. Ini sudah kita dalam Winbox-nya. Ini ada interface. Nah, di sini kita lihat PCB itu dia terhubung ke Ether 1, PCA dia terhubung ke Ether 2, dan di sini Ether 4 ini adalah jaringannya yang terhubung ke jaringannya melalui kabel. Nah, pertama kita langsung aja karena sesuai topologi, kita akan masuk menggunakan WLAN. Di sini kita aktifkan saja WLAN-nya. Kita klik. Nah, di sini sebelum kita nge-scan, kita masuk ke dulu bagian wireless. Kemudian kita tambahkan dulu di sini security profile. Sini. Nah, di sini kita tulis saja profil 1. Jangan lupa ini diganti jadi dynamic key. Kita centang yang 2 di atas. Kemudian kita masukkan sandi sesuai dengan sandi yang mau kita tangkap gitu. Atau sandi WiFi atau modem yang kita mau pakai sebagai sumber dari jaringan. Kita apply, kita oke. Nah, terus kita masuk lagi kembali ke tadi. Di sini ada menu scan di sebelah kanan. Terus kita start aja, nanti dia scan. Kita pilih di sini SSID yang mana kita mau pakai. Karena saya menggunakan WiFi saya, jadi saya pakai yang Georgia Agassi. Terus kita connect. Nah, setelah connect, dia akan nanti muncul seperti ini. Ininya jangan lupa diubah, security profile-nya jadi default ke profil 1. Jika sudah, kita apply dan kita oke. Itu untuk wireless-nya. Dan itu sudah terhubung ya. Itu WLAN 1GW-nya tadi, kalau kita lihat di sini ada connected to SS. Jadi dia sudah terhubung. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya, teman saya yang akan menjelaskan. Nah, itu ada suaranya. Calling in progress. Bentar, got it. Dah. Ayo hitung. Mulai aja sudah mulai. Sudah record lagi. Pertama, ulang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pertama masuk ke IP.
Kemudian masuk ke DHCP client, tambahkan WLAN 1GW di interface-nya, kemudian apply dan OK. Kemudian masuk ke IP, masuk ke DNS, tambahkan servernya yaitu 8.8.8.8. Apply dan OK. Kemudian masuk ke IP lagi, masuk firewall, tambahkan actionnya menjadi masquerade, kemudian generalnya yaitu srcnat dan out interface-nya WLAN 1GW. Apply dan OK. Kemudian tes ping ke Google, pinggoogle.com. Berhasil. Kemudian masuk ke menu bridge, kemudian tambahkan yaitu bridge 1 PPPoE. Apply dan OK. Kemudian pada port tambahkan Ether 1 PCB dan apply dan OK. Untuk Ether 2 PCA, kemudian apply dan OK. Kemudian masuk ke menu PPPP, ke secret, kemudian tambahkan yaitu PCA dan password 123 service PPPoE. Kemudian lokal address-nya 10.10.10.2 dan remote address-nya 10.10.10.1. Apply dan OK. Kemudian untuk PCB-nya yaitu nama PCB dengan password 123 dengan service PPPoE. Kemudian lokal address-nya itu 30.30.30.2 dan remote address 30.30.30.1. Apply dan OK. Kemudian ke PPPoE server, kemudian tambahkan yaitu ubah nama menjadi PPPoE server, interface-nya yaitu bridge 1 PPPoE, kemudian one session per host-nya di checklist, kemudian apply dan OK. Saya lanjutkan tentang topologi 2 dan topologi 3 setelah teman saya menjelaskan tentang topologi 1. Pertama-tama di sini kita masuk ke tanda tambah, ada panah mengarah ke bawah, kita klik, kita pilih yang PPPoE client. Nah, di sini kita langsung aja apply. Namun sebelum itu di sini kita jadikan Ether 4 karena kita lihat di sini interface-nya Ether 4 itu yang terhubung ke jaringan. Kita apply, terus kita oke. Setelah kita apply dan kita oke, WLAN-nya ini itu kita disable karena kita di sini sebagai client, jadi kita mau terhubung ke servernya PPPoE yang kita buat di topologi pertama. Masuk ke PPP, terus ke secret, kita plus tambah plus di sini, kita kasih nama sesuai topologi, misalnya R1,
at um.net. Passwordnya sama aja, 123. Servisnya kita kasih sama PPPoE. Di sini tidak perlu, karena ini hanya member identitas, kita apply, terus kita oke aja. Nah, sudah selesai. Ini topologi yang kedua ya. Jadi kita nanti tinggal hubungkan ke jaringan lewat dial-up-nya. Ini penjelasan tentang topologi yang kedua. Nah, sama juga dengan, saya langsung aja menjelaskan yang di topologi ketiga. Topologi ketiga sama-sama hanya beberapa langkah aja. Simple saja. Sini PPPoE-nya tadi kan Ether 4. Kita di sini hubungkan dengan WLAN sebagai wireless ya. Pakai wireless, kita apply. Nah, kalau di sini menggunakan WLAN, berarti yang WLAN tadi kita disable, kita enable lagi atau kita aktifkan lagi. Otomatis nanti kalau sudah terhubung kita menggunakan dial up, nanti dia terhubung otomatis. Itu aja untuk topologi 1 dan 2 dan 3. Untuk penjelasan di dial up-nya saya akan menjelaskan. Kita tadi melakukan konfigurasi pada Winbox, masuk ke control panel, bisa juga ada pengaturan lewat dial up, tapi lebih mudahnya lewat control panel. Masuk ke network and sharing center, kita tunggu. Nah, setelah masuk ke network and sharing center, di sini kita klik yang setup new connection or network. Kita di sini please connect to internet. Di sini telah terhubung ya. Jadi kita bisa sudah gunakan karena sudah terhubung. Kita tadi sebelum ini ada sebelumnya, kita harus masukkan dulu password dan username sesuai yang kita buat tadi, yang di PCA dengan password 123 itu kita masukkan. Sebenarnya ada setelah ini, tapi karena sudah saya masukkan, jadi dia sudah, you are already connect to internet. Di sini berarti dia sudah terconnect. Itu aja untuk, oh ya, untuk membuktikannya. Tadi setelah kita masukkan lewat network and center, kita di sini coba tes koneksi. Kita tulis saja kita sini google.com, kita enter aja. Di sini sudah terkoneksi ya. Dia sudah terhubung ke jaringan karena sudah masuk di Google-nya. Jadi konfigurasi kali ini berhasil. Mungkin sekian aja. Terima kasih.